bukan tujuannya untuk kayak pamer apa segala macam gitu. Kalau aku ngajarin anak-anak aku, apalagi fast kan, jadi dia tuh aku biasain sholat subuh itu pasti harus selalu di masjid bareng-bareng. Nah setiap hari Sabtu dan Minggu kalau di masjid itu selalu ada kajian subuh. Dia nggak boleh aku bolehin langsung pulang, aku suruh duduk bareng aku ikut kajian. Dan gimana caranya biar dia nyampe apa yang disampaikan Ustadz dan dia nggak cuma sekedar duduk tapi nggak dengerin. Aku bilang, abang, abis ini Dedi mau rekam apa yang Ustadz tadi bilang, abang harus sampein lagi. Jadi kan mau nggak mau dia pasti dengerin gitu kan. Nah begitu dia dengerin, aku rekam. Tujuannya apa? Untuk ngelatih public speaking dia gitu. Untuk ngelatih public speaking dia, untuk ngelatih cara bicara dia, dan untuk melatih daya ingat. Jadi kan kalau kita mendengarkan sesuatu, kita sampaikan lagi itu lebih cepat kita ingat gitu kan. Dan tujuannya untuk nanti biar temen-temen seumuran kamu gitu, ya insya Allah bisa ngikutin semua. Jadi makin banyak juga generasi-generasi kamu nanti yang menyampaikan kebaikan gitu. Dia itu apa ya, cerdas, Masya Allah tabarakallah. Dia itu cepat banget nangkap. Tapi memang namanya anak-anak kan sesuatunya memang harus dipaksakan awalnya. Gak mungkin tiba-tiba, Dad, aku mau ngedengerin, aku mau tausiah, kan gak mungkin gitu kan. Aku cuma bilang yang tadi aku bilang gitu. Abang dengerin, Dedi pengen tahu kamu nyimak apa enggak. Nanti Dedi Dedi coba pengen kamu rangkum omongan ustadznya apa. Dedi rekam ya, biar ngelatih kamu public speakingnya, biar nanti bisa kamu sampaikan ke teman-teman seumuran kamu. Insya Allah ini kan jadi pahala jariah juga buat Abang Fas. Ketika dia menyampaikan sesuatu, orang lain dengar, orang lain ngikutin, disampaikan lagi ke orang lain, pahalanya dapat banyak ke kamu, aku bilang gitu. Oh ya udah, dan dia pun senang ngelakuin itu gitu. Jadi ya udah, usahakan yang terbaik lah buat anak-anak. Jadi mupuk itu memang dari dini sih gitu. Makanya sebisa mungkin kalau aku nggak kemana-mana, coba ngajak dia sholatnya, yuk kita belajar sama-sama. Didi juga belajar, kamu belajar, kita sama-sama 5 waktunya di masjid ya. Aku ngomong kayak gini bukan karena ria banget sih loh, karena enggak gitu. Karena kata Ustadz bilang, sesuatu yang wajib itu boleh disampaikan biar orang banyak yang ngikutin. Kalau yang sunah-sunah ya diumpetin aja biar lo sama Allah yang tahu gitu. Alhamdulillah sih anak-anak punya cara manisnya masing-masing ke orang tua ya. Kayak abang yang suka kalau orang tuanya pulang tuh kayak sekarang kalau dia udah gede ya, udah remaja, suka kayak mijitin maminya, dedinya, terus tiba-tiba terus kayak tiba-tiba ngasih, bikinin makanan sebisanya dia gitu. Nikmati semua prosesnya sih setiap anak-anak. Abang yang sudah menjadi remaja, terus juga Ejas yang sudah mau beranjak ke usia 8 tahun, Zafi yang sebentar lagi juga sudah mau naik peringkat lagi ke TK. Ya menikmati segala semua prosesnya, harunya, bahagianya. Pokoknya memang kita berdua tuh selalu memberikan waktu kita lebih banyak, kita prioritasin bisa sama-sama ya sayangnya gitu loh sama anak-anak gitu. Dan dalam satu hari walaupun kita juga sibuk kerja cari nafkah buat anak-anak, tetap aja anak menjadi prioritas kita gitu. Alhamdulillah ya, anak-anak sejauh ini semaksimal mungkin kita sebagai orang tua memberikan banyak kebahagiaan, terus memperjuangkan pendidikannya juga, terus juga memberikan pendidikan dan kasih sayang, selalu itu kita berikan ya Bi. Dan insya Allah alhamdulillah anak-anak sekarang ketiga-tiganya kita memang siapkan untuk menjadi anak-anak generasi Al-Quran juga ya. Mudah-mudahan iman Islamnya terjaga, akhlak adabnya juga menjadi lebih baik lagi ya. Semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena memang harus memupuk itu sejak dini ya gitu. Pergaulan sekarang, media sosial sekarang, dan kita tidak bisa mengontrol 24 jam anak kita. Kalau bukan dari agama yang kita utamakan buat anak-anak, takutnya gitu mereka kebablasan gitu. Dan memang tugas orang tua gitu kan melakukan itu kan. Orang tua bukan cuma sekedar ngasih duit bulanan, ngasih nafkah, udah terserah hidup lo mau kayak gimana, enggak gitu. Tapi masalah surga dan neraka, apalagi seorang ayah, itu masih tanggung jawab seorang ayah. Kalau misalkan nanti anaknya tidak melakukan kewajibannya, ayah yang masuk neraka gitu kan. Jadi aku juga mau menyampaikan ke anak-anak aku nih, biar Dedi gak masuk neraka, biar kita sama-sama nanti ketemu lagi di surganya Allah, kita sama-sama bisa hidup dengan lebih baik lagi.
yuk belajar dari sekarang gitu. Kamu yang paling dewasa, kamu yang paling tua, insya Allah kamu bisa jadi contoh nanti buat adik-adik kamu gitu. Dan alhamdulillah ternyata bukan buat contoh buat adik-adik dia aja. Alhamdulillah setiap ketemu orang di luar sana, ini yang masya Allah tabarakallohnya banget ya. Ada bapak-bapak ketemu terus nyamperin terus bilang, Pak, masya Allah makasih ya udah bikin konten bareng Abang Fas, terus Abang Fas ngaji. Jadi sekarang anak saya setiap mau ngaji jadi terinspirasi sama Abang Fas katanya gitu. Anak saya jadi mau menghafal Al-Quran terinspirasi sama Abang Fas gitu. Kalau misalkan nanti ada anak saya yang malas kasih lihat itu mereka jadi semakin semangat. Jadi kan itu sesuatu yang luar biasa gitu. Itu kayak lebih mahal dibanding yang lain ketika banyak orang yang akhirnya mau ngikutin dan semangat untuk melakukan banyak kebaikan. Jadi kayak masya Allah ini pahala buat kamu ya nak ya. Kalau Dedi sih cuma ngarahin kamu aja. Ini pahala buat kamu nanti, bekal buat kamu nanti. Dan ini insya Allah bisa buat ya kamu masuk surga, bisa doain nanti orang tua kamu gitu.